sekarang kita menggunakan subjektivitas kita sebagai seseorang, seseorang yang mempunyai wawasan yang mungkin saja kita lebih baik dari yang lain, mungkin saja. Nah, kalau kita melihat dari Sedikit ketiga lebih tahu. kandidat yang ada ini, Bos, dari 3 kandidat yang ada ini, Bos, kira-kira kecenderungan publik terhadap ketiga kandidat ini, kalau kalau sebagian orang menggunakan parameternya adalah lembaga survei, mungkin kita berdua kita tidak gunakan lembaga survei, tapi kita menggunakan akal sehat kita. Kira-kira akal sehat bangsa ini, mereka akan menentukan pilihan politik mereka kepada siapa kira-kira dari 3 kandidat ini? Iya, kita bisa menebak-nebak ya. Tapi kalau saya lihat dari basis massa setiap kunjungan, yang paling ramai dan tidak dimobilisir itu kan 01. Ini kan diterjemahkan aja nanti Oke. kepada bilik suara kan gitu kan. Yang paling ramai dan tidak dimobilisir loh, nggak ada cerita duit di situ. Yang lain ramai juga, tapi kan kita paham juga gitu. Ada mobilisasi, ada pengerahan massa. Gitu. Satu enggak. Buat saya itu otentik. Jadi orang sadar betul bahwa dia datang untuk mendapatkan sesuatu potensi atau peluang politiknya dan dia harus bersikap. Jangan lupa loh, Anies meningkatkan partisipasi politik kan dengan membuka semua koridor yang selama ini ditutupin itu. Itu menunjuk kesadaran masif sekarang jadi tinggi. Kalau politik mobilisasi itu kan biasanya rakyatnya pasif kan. Makanya coba lihat. Terakhir saya mengamati ya, Ganjar masih pakai musik bikin acara. Anies ini nggak ada bandnya bos, nggak ada artisnya. Coba kemana-mana dia, desak Anies itu nggak ada. Artis dia sendiri, Anies Baswedan. Ya nggak ada organ tunggal aja nggak ada. Jadi artinya dia mampu datang tanpa memberi gimmick. Nggak ada gimmick loh. Malah disarankan orang datang bawa makanan sendiri, bawa air minum sendiri. Coba datang lah. Gila itu. Nah, di kandidat mana baru pernah lihat itu? Bukannya ada door prize, bukannya ada artis, bukannya ada macam-macam. Dan tidak juga bagi-bagi kaos, lebih gila lagi. Jadi kan kaos tuh barang elementer zaman kampanye ini. Itu pun Anies nggak ada bagi. Nggak ada, mana nggak dia lihat bagi-bagi kaos. Nggak sanggup dia bikin kaos, yang bikin kaos masyarakat sendiri. Iya, tapi ini apa namanya media sosial memberikan apresiasi kepada Anies itu dahsyat sekali dan itu viral. Oh, iya. Orang-orang yang sepandangan dengan dia, netizen atau siapapun itu membagikan apa namanya narasi-narasinya Anies. Bahkan kata dan kalimat yang keluar dari Anies pun menjadi spanduk di mana-mana. Tapi begini bro, saya kan pernah jadi wartawan. Apa yang kita bagikan itu sesuatu yang quotable. Saya jadi wartawan, belum ada alat perekam yang canggih, kita tulis tangan semua wawancara itu. Tapi kita nggak mungkin mengikuti mulut dia secepat itu kita menulis. Yang kita tulis apa? Pernyataan-pernyataan bagus. Jadi kalau ada pernyataan bagus pasti dikutip bos. Itu nature-nya media. Nah persoalannya adalah Anies bisa membuat banyak pernyataan bagus sehingga dia keren. Yang lain pernyataannya mungkin ya so-so aja, tidak menjual. Ya apa boleh buat kalau gitu. Pernyataan itu udah bagus ini itu tingkat kecerdasan dari kandidat. Itu dia. Keluar dari apa? Dari orang yang memang punya referensi banyak, punya wisdom tinggi dong, punya pengalaman mumpuni sehingga dia bisa mengkristalkan dalam bentuk statement yang menggigit. Nah, kebetulan Anies bisa memproduksi itu. Jadi ya itu kayaknya dia punya lah, yang orang lain nggak punya gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau memang Anies ini memang mempunyai kekayaan intelektual yang di atas rata-rata, bos. Ya, dan itu sudah dibully sejak lama. Sejak Gubernur DKI sudah dibully dia. Dia anggap pandai berkata-kata. Dia diam aja. Dia tetap berkata-kata. Nah hari ini kenyataan yang pandai berkata-kata itu lebih besar dibanding orang yang mungkin didukung oleh seseorang yang tidak bisa berkata-kata dan para pejuangnya mengatakan dia hebat. Tapi nggak ada orang yang tertular dan menularkan. Itu problem kan? Karena istilahnya gini, kalau barangnya memang kurang oke, pasar punya hukum sendiri, kira-kira begitulah.
bahwa bahwa salesman-nya bagus, ya berhenti di salesman. Tapi adakah ibu rumah tangga pengguna yang endorse sendiri? Itu dari luar jangkauan salesman. Nah, Anies level itu.